Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan salamnya dia mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkit siapapun. Ini yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa mempedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Selain itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif seperti seks bebas, pemakaian narkoba, meminum minuman alkohol, dan lain-lain. Remaja-remaja yang kita merupakan generasi penerus bangsa yang telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kekurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batas-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang menjadi batasan pergaulan adalah yang pertama, menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh tipis atau transparan. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugi dari perilaku keluarga dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar dari
berhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjerumus pada perzinaan. Itu semua adalah bujukan rayuan setan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muslim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang. Allah memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran An-Nur ayat 30 dan 31 yang artinya, katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada memandang yang haram. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina. Sebagai sabda Nabi SAW, setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar. Lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan, dan hati yang menarik dan barang-barang angan-angan lalu kemaluan yang membenarkan atau mendustakan itu. Hadis dari Mustaqun alaih dan mulahas hadis dari riwayat Muslim. Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmat memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk dalam hati orang yang memandang sehingga hati orang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu Allah melarang seorang laki-laki yang memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas, dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjalinnya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, sebagai orang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.